Ini kita membahas tentang data dan variabel. Oke. Jadi secara kita tahu ya, apa itu data, udah sering dengar ya. Data, jadi dalam penelitian, data itu merupakan hal yang sangat penting yang harus kita punya dan merupakan suatu proses yang panjang kita ambil, yang kita lakukan. Karena kadang-kadang data yang kita ambil itu tidak sesuai dengan apa yang kita mau atau data yang kita ambil itu tidak bisa kita analisa, maka kita harus kembali mengulang mengambil data. Karenanya ketika kita mengambil data, semua hal-hal yang penting kita harus catat. Oke. Apa yang disebut dengan data? Jadi data itu merujuk pada suatu set yang kita observe, ya, yang kita lakukan penelitian. Nah, data itu merupakan satu set yang kita observasi berdasarkan dari variabel yang kita pilih. Jadi kita sudah pilih variabelnya, maka apa yang kita ambil itu kita sebut dengan data. Ya. Oke. Jadi data tergantung pada variabelnya, ya, yang kita ukur. Jadi bisa variabelnya itu orang, ya, subjeknya itu orang, jadi ambil datanya berdasarkan orang, ya. Bisa juga variabelnya itu datanya dia benda, ya, atau bisa juga satu kelompok, atau bisa juga peraturan, ya. Kita pengen melihat apakah aturan yang kita jalankan itu diikutin sama semua orang. Nah, itu juga termasuk data, ya. Jadi segala sesuatu, ya, yang kita ambil pada saat penelitian berdasarkan variabel-variabel yang diukur, kita sebut itu data. Ya, jadi kalau nanti ada penelitian ambil data, ya udah, datanya apa? Berdasarkan apa variabel-variabelnya yang diukur. Nah, itu semua data. Ya, jadi jangan sembarangan ambil data. Kadang-kadang nanti ada data yang kita ambil capek-capek ternyata nggak penting. Jadi lihat dulu variabelnya, gitu, ya. Nah, contoh, ya, contoh data jumlah murid di dalam kelas, ya, bisa dikarakteristikkan nanti jumlah muridnya berdasarkan usia, berdasarkan jenis kelaminnya, berdasarkan tinggi badan. Nah, masing-masing variabel ini nanti ada datanya sendiri-sendiri. Jadi nanti kalian ngambil data satu murid kadang-kadang bisa menjadi 3 data. Usianya 19, gendernya perempuan, tingginya 170. Berarti ada 3 data. Datanya usia, gender, dan tinggi badan. Ya. Oke. Nah, dari satu variabel ini, setiap orang itu akan berbeda datanya. Ya, jadi kita bisa ambil banyak data. Nah, setelah kita nanti ambil data itu nanti kita masukkan ke dalam satu tabel Excel. Kalau saya biasanya pakai sebelum saya masukkan ke SPSS, saya masukkan dulu ke dalam tabel Excel. Jadi nanti subjek pertama, usia, jenis kelamin, tinggi badan. Subjek kedua, usia, jenis kelamin, tinggi badan. Jadi nanti kita dapat satu sort data, ya. Kita udah sort datanya, dapat data yang bisa nanti kita analisa, ya. Jadi setelah kita ambil data, kalian harus masukkan ke dalam tabel. Jadi nanti kita bisa lihat, oh jumlah sampelnya sekian, ada yang missing sekian, ada yang belum diambil datanya berapa dari satu orang. Oh ternyata ada nih yang belum ketahuan, ini gendernya apa. Kita bisa tinggal cari lagi, gitu ya. Jadi setelah semuanya dapat, datanya harus di sort, diatur di dalam satu tabel, ya. Nah, yang harus kalian tahu adalah tipe-tipe data, ya. Tipe data ada yang data kategori, ada yang data numerik. Oke, apa itu data kategori, apa itu data numerik? Nanti kita akan bahas, ya. Data kategori terbagi menjadi nominal, jadi dan ordinal. Disebut nominal, nama, nyebutin doang, ya. Hanya disebutkan namanya. Sedangkan yang namanya ordinal itu ada level-levelnya. Ada ringan, sedang, berat. Kalau misalnya nominal cuman
laki, perempuan. Ya. Kemudian atas, bawah, panjang, pendek. Nah, itu nominal, ya. Oke. Sedangkan numerik, data numerik, angka. Kalau kategori tadi dikategorik, ya, dikategorikan. Kalau numerik itu ada angkanya. 1, 2, 3, 4, gitu. Itu numerik. Nah, data numerik terbagi menjadi dua. Ada yang datanya continuous, ada yang datanya discrete. Ya. Apa itu continuous dan discrete? Nanti kita bahas. Oke, jadi kalian harus tahu dulu. Tipenya ada data kategorik, data numerik. Yang kategorik terbagi lagi menjadi nominal, ada ordinal. Yang numerik ada yang continuous, ada yang discrete. Ya. Oke, itu tahu dulu ya. Nah ini disebut dengan kategorika data. Data kategorik itu merupakan satu data yang sifatnya kualitatif. Kemudian apa namanya? Kalau di sini lain selain itu nyeri atau tidak gitu ya. Jadi di datanya itu sudah termasuk data kategori, bukan huruf ya, bukan angka. Bukan angka. Ya, jadi data kategorik adalah data kualitatif. Iya, tidak, itu data kualitatif kategori. Atas, bawah, kanan, kiri gitu ya. Laki, perempuan, menikah, iya, tidak gitu. Status pendidikan, pendidikan sedang, SD, SMP, SMA, kuliah, S1 gitu. Itu termasuk data kategori. Ya. Nah, data kategori dibagi lagi tadi kan, ada yang nominal, ada yang ordinal. Yang nominal itu hanya tidak ada levelnya. Ya, hanya menyebutkan nominal. Jadi hanya namanya aja. Tadi gender, laki, perempuan, itu data yang nominal. Ya. Status menikah, menikah iya, tidak, menikah tidak, itu nominal. Atau warna, hijau, merah, kuning, biru, itu nominal. Jadi dia berdasarkan kategoriknya aja. Ya. Oke. Data yang lain dari kategori ada ordinal. Ordinal itu berdasarkan ordernya, berdasarkan levelnya. First rank, second rank, third rank. Jadi mild, moderate, severe. Nyeri, misalnya nyerinya apa? Nyeri ringan, sedang, berat. Atau dia misalnya status gizi normal, malnutrisi, obes grade 1, obes grade 2 gitu. Ya, itu ada level-levelnya. Oke, jelas ya. Jadi yang namanya ordinal itu ada levelnya. Jadi nggak sama. Kalau tadi nominal itu sama levelnya. Ya. Nah, numerik, nomor, ada angka. Bukan nomor ya, angka. Ya, jadi ada angkanya. Jadi merupakan data yang sifatnya kuantitatif. Tadi ini kategori datanya kualitatif. Kalau numerik datanya kuantitatif. Jadi dia pasti ada jumlahnya. Ada angkanya di situ. Ya. Ada yang diukur, ya ada continuous. Nah, kalau yang discrete itu datanya 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Itu discrete. Sedangkan continuous dia ada koma-koma. 1,2, 1,33, 1,5 gitu ya. Jadi benar-benar enggak cuma 1, 2, 3, tapi 1,5. Sini. Ngerti nggak? Halo? Ngerti nggak semua bedanya data kategorik dengan data numerik? Jelas? Ya? Lanjut. Jelas, Dok. Oke,
Oke, sekarang nih kalau jelas, coba ini. Nah, ini apa nih? Yang ini data apa? Ya. Coba. Ini data apa? CD4 count. 1000, 1500, 700, 500, 1700. Itu apa? Namanya data apa? Discrete ya, Dok. Data discrete ya. Oke, data apa? Termasuk data apa? Kategori numerik. Numerik data di Yang discrete atas data. data discrete. Oke, numerik data discrete. Oke, yang ini? Continuous. Numerik data Continuous continuous. Ininya apa? Data continuous. Ininya apa? CD4, class weight, age, fast, visual analog scale. Ini apa? Data apa ini? Data dari variabel yang diambil ya. Ya, variabelnya datanya data apa? Yang ini apa datanya? Itu berat badan. Ya. Nah, apa? Continuous ya. Continuous. Oke, bawahnya ini Discrete. yo, apa? Data apa nih? Age 25 40 Ordinal 40 60 ordinal data. 60. Data Nominal ya, Dok? ordinal data, Dok. Nominal. Oke, bawahnya Mana bawahnya? Ordinal juga, Dok. ini Bukan. udah tadi saya bilang mild, moderate, severe. Ordinal. Ada ordernya nggak? Ordinal. Ordinal. Ada ranknya nggak? Ordinal. Ada. Oke, jadi ini data Ordinal data. ordinal, ya. Kita lanjut. Nah ini data apa nih? Ini datanya apa? Yang ada komanya continuous, Dok. Ini continuous. Ini apa datanya nih? Ini discrete. Ini Continuous. continuous ya. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kan kita udah belajar tentang data. Nah, kita akan belajar tentang variabel. Ya. Jadi, yang disebut dengan variabel adalah ada itu dulu. Ada yang masih nyala? Jelas, Dok. Jelas ya? Nggak ada gema ya? Nggak ada itu? Eho. Nggak Jadi, ada. berulang suaranya. Iya, Dok, jelas. Jelas ya. Oke. Jadi variabel itu adalah sesuatu yang mengimplikasikan adalah sesuatu yang bervariasi sebenarnya. Jadi
variabel itu merupakan satu hal yang akan kita ambil datanya, ya. Jadi ada grouping, ya, grouping mana data-data yang mau kita ambil itu variabel, ya. Termasuk tadi ada gender, kemudian usia, ya. Mana yang mau kita ukur untuk diambil data itu masuk ke dalam variabel. Variabelnya apa? Ya, satu kelompok data, ya, itu kita sebut. Oke, jadi kita belajar lagi tadi atribut variabel. Jadi atribut variabel adalah variabel yang tidak berubah, ya, sepanjang masa studi. Ya, dia termasuk ke dalam variabel yang independen. Merupakan variabel aktif. Ya, oke, contoh tadi age, gender, tipe pembuluh darah, tipe golongan darah, ya, dia merupakan variabel aktif. Oke. Ada lagi selain dependent variable, ada yang disebut dengan intervening variable atau confounding variable. Jadi satu variabel yang dia berpengaruh apa ya kita sebutnya link terhadap variabel dependent dan variabel independent. Ya, dia akan mempengaruhi ya, si independen ini kan mempengaruhi variabel dependen, tetapi dia mempengaruhi lagi si variabel independen. Itu kita sebut confounding variabel, variabel yang mengganggu hasil dari si independen ke dependen. Ya, contoh, misalnya di sini ada level income, pendapatan orang. Ya, kita tahu bahwa tingkat pendapatan seseorang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, gitu kan? Ya, jadi tingkat pendidikan akan mempengaruhi level pendapatan orang. Tapi ternyata ada confounding variabel, ada variabel perancu kita sebut ya. Confounding itu perancu. Karena nggak semua orang-orang yang tingkat pendidikannya tinggi mendapatkan level penghasilan yang tinggi, gitu ya. Kenapa? Ada confounding variabel. Contoh, misalnya, apa aja confounding variabelnya? Tipe pekerjaan, ya kan? Walaupun dia pendidikannya tinggi, pekerjaannya jadi Gojek, hasilnya juga jadi rendah, hasil income-nya, gitu kan? Atau posisi, ya dia pendidikan tinggi, tapi posisinya dia beda antara misalnya pekerja biasa dengan manajer dengan direktur. Nah, ini yang mempengaruhi, kita sebut dengan confounding variable. Mempengaruhi hasilnya tadi nih, mempengaruhi dependent variable. Atau misalnya country of residence, tempat tinggal. Orang lulusan S3 kerjanya di Amerika, sama-sama manajer, sama orang lulusan S3 kerjanya sama-sama manajer di Indonesia. Gitu. Nah, itu akan berbeda tingkat penghasilannya. Jadi itu yang disebut dengan confounding variable. Variabel-variabel lain yang mempengaruhi baik variabel independen maupun variabel dependen. Gitu. Jelas nggak? Jelas ya? Oke. Variabel juga ada yang sama continuous variable, ya. Dan ada categorical variable, ya, tergantung dari presentasi data yang kita mau, gitu ya. Continuous variable sama ya tadi ya. Continuous variable pasti ada numerik, ya, datanya yang mau kita presentasikan. Ya, datanya sendiri kita sebut data numerik, variabelnya disebut dengan variabel yang continuous atau variabel numerik atau variabel kategorik atau numerik, ya, seperti itu ya. Ini tadi sama ya. Continuous variable
ya datanya bentuknya ya bisa presentasinya datanya numerik atau datanya continuous, discrete ya. Oke, bisa continuous, bisa discrete. Ini continuous, ini discrete, ini continuous gitu ya. Oke. Sama discrete variable nih, sama data variabelnya discrete. Berarti data yang kita ambil datanya discrete ya. Presentasinya 1, 2, 3 gitu ya. Oke. Variabel kategori ya. Variabel kategori ada yang nominal, ada yang ordinal. Ya, sama kayak tadi ya. Datanya data nominal atau datanya ordinal. Hampir sama ya. Oke, selesai. Ada pertanyaan sampai sini? Nanti minggu depan kita beneran ujian ya. Bukan sebentar kita kuliahnya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Mau ujiannya mau hari Selasa atau mau hari Kamis? Kalau Selasa mau ujian berarti kita pediatriknya hari Kamis. Naura sebagai co-host. Ini banyak yang belum masuk ya? Iya dok, ada beberapa yang belum masuk. Karisma sudah masuk dok. Hah? Karisma sudah masuk. Tapi teman-teman mintanya Kamis sih dok. Kamis ya udah, Kamis. Berarti Selasa kita kuliah pediatri seperti biasa ya. Oke dok. Oke. Ada pertanyaan sampai sini gampang kok, ini mah data variabel. Yang penting nanti kalian ngerti aja kok begitu. Saya maunya datanya kategori. Oh, data kategorik apa ya? Jangan mikir tapi udah tahu ya kan? Nah, belajar. Oke.